Ikhwanifillah rahimakumullah. Di antara rangkaian dari konsekuensi keimanan kita kepada hari akhir adalah mengimani adanya kehidupan di alam barzakh. Di alam barzakh itu kita masih punya kesempatan untuk tetap memperbaiki keadaan kita dari apa-apa yang kita tinggalkan. Kalau kita ingin di alam barzakh kita ini terus berkembang dan bertambah pahala kita, maka tinggalkanlah bekas-bekas yang baik yang saat kita meninggal dunia, bekas-bekas itu kita tinggalkan untuk dilanjutkan oleh orang-orang sepeninggal kita. Maka paling tidak yang paling kita hafal ada 3. Ada shadaqatin jariyatin, ada ilmun yuntafa'u bihi, ada waladun sholihun yad'u lahu. Ada shadaqah jariyah, benda-benda yang kita tinggalkan yang masih bermanfaat bagi umat. Selama ia digunakan oleh umat manusia, maka selama itu pula pahala akan terus mengalirkan kepada kita. Demikian pula ilmu yang bermanfaat, ilmu yang kemudian digunakan oleh orang, diajarkan kepada orang, lalu diamalkan karena ilmu itu dari saluran kita, maka selama itu pula amal kita akan bertambah terus-menerus. Jadi jangan mencukupkan diri dengan satu saja, dengan shadaqah jariyah saja udah cukup. Enggak, 3-tiganya harus kita rengkuh. Shadaqah kita punya, shadaqah jariyah kita punya, wakaf itu kita punya, yang bertahan lama, ilmu yang bermanfaat juga punya. Oke, itu adalah yang tadi kita ceritakan, adalah bagaimana kita bisa mendapatkan nikmat di alam barzakh. Nah, kebahagiaan kita di alam barzakh itu tidak hanya ditentukan dengan hadirnya pahala-pahala yang besar atau pahala-pahala yang terus mengalir, tapi juga harus kita perhatikan adalah bagaimana kita bisa selamat dari azabnya, kan gitu. Dapat nikmat tapi dapat azab juga, kan repot. Selain mendapatkan balasan-balasan dari amal-amal soleh kita juga harus bisa memastikan bahwa kita selamat di alam barzakh. Gimana caranya supaya kita selamat di alam barzakh? Tidak diazab, tidak disiksa, tidak dibikin sengsara. Yang pertama adalah perkuat tauhid kita. Perkuat tauhid kita. Akidah kita. Jangan dicampuri dengan bau-bau syirik. Yang kedua adalah istiqomah. Istiqomah dalam keimanan, istiqomah dalam keislaman, istiqomah dalam amal. Yang ketiga adalah as-salatu waz-zakatu was-siyam wa fi'lul khairat. Salat, zakat, puasa, dan amal-amal baik yang lainnya. Yang berikutnya adalah asyhadatu fi sabilillah. Mati di jalan Allah. Yang kelima adalah ar-ribatu fi sabilillah. Ribat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ribat itu artinya dia berjaga-jaga, menjaga keamanan umat Islam. Menjaga keamanan umat Islam supaya tidak diserang, supaya tidak, dan itu umum, menjaga dari serangan musuh, menjaga dari serbuan virus. Kita berusaha untuk misalnya membentengi manusia agar tidak terkena virus, membentengi impor makanan-makanan yang tidak halal, misalnya. Jadi berjaga-jaga untuk keamanan umat manusia itu
walaupun tidak semakna, walaupun tidak maknanya persis dengan riba, tapi itu memiliki derajat sama dengan riba. Yang keenam adalah ta'awud billahi min adzabil qabr, yaitu berdoa meminta perlindungan kepada Allah dari azab kubur, dan itu alhamdulillahnya adalah berada dalam salah satu bacaan yang sunnah kita baca saat kita sholat di akhir tahiyat akhir. Itu ada doa yang disunnahkan kita untuk membaca, dan salah satu doanya adalah agar kita dijauhkan dari azab kubur. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabil fitnati al-mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Terakhir adalah tajannubu asbabi adzabil qabri, menghindarkan diri dari dosa-dosa yang bisa menyebabkan turunnya azab kubur. Yang ketujuh adalah menghindari sebab-sebab azab kubur. Apa aja? Seperti namimah, ngadu domba. Nah, ngadu domba zaman dulu tuh agak susah kalau ngadu domba. Sekarang orang ngadu domba itu gampang. Yang kedua adalah adamul istingzah minal baul, tidak bersih, membersihkan kencing. Nah, dua ini disebutkan karena dalam satu hadis, yaitu namimah, mengadu domba, dosa azab kubur. Dosa yang menyebabkan azab kubur itu adalah satu, namimah. Jadi nggak semua dosa diadab di kubur, ya kan? Karena ada dalilnya ini. Ini ada dalilnya. Yang kedua adalah kalau kencing agak bersih. Kemudian ini saya nggak temu, belum sebutin dosanya apa dalilnya ya. Al-kadibu, dosa bohong. Wa hujranul Quran, menjauhi Quran atau menghajar Quran, menjauhkan diri dari Quran dan tidak mengamalkannya. Wa aklur riba, dan makan riba. Wal wuqu' fi zina, dan terjatuh pada perzinahan dan perbuatan-perbuatan yang lain yang ada dalil tentang hubungan atau hukuman bagi mereka pelaku dari dosa-dosa tersebut. Nah, yang diazab itu apa? Ada satu pendapat, ada tiga pendapat ya. Satu pendapat mengatakan yang diazab itu rohnya saja, ya kan? Karena jasadnya udah rusak, ya kan? Rohnya saja. Yang kedua dia mengatakan jasadnya aja. Yang ketiga, azab itu terjadi pada roh dan jasad. Masya Allah. Roh diantaranya kan yang tadi kita sebutkan. Ya, yang kita sebutkan tadi adalah dia diperlihatkan neraka tiap pagi dan sore. Itu adalah azab roh, mental itu, ya. Di roh dan badan. Jadi badan itu ketika berada di alam barzah, ketika mau disiksa, dikembalikan dulu fisiknya supaya bisa merasakan azab tersebut. Ini yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan menjadi manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, annal azaba wan na'ima yakunu 'ala ruhi wa 'alal badan. Terjadi pada roh dan badan. Yakunu 'ala ruhi taratan wa 'alal badani taratan. Kadang roh saja, kadang badan saja. Ya kan? Ya, tadi itu kan. Seperti orang yang dipalu, kan ada kubur itu berupa dipalu, ya kan? Oleh malaikat. Nah itu fayakunu hadza 'ala ruhi wa 'alal badan. Terjadi pada roh dan badan. Oke, sampai di sini saja materi kita pada hari ini. Wallahu a'lam.